Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Unjuk rasa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar sempat berlangsung ricuh dan saling dorong dengan polisi. Tak kebagian sembako murah, emak-emak di kota Makassar terlibat kericuhan. Dukung wisata pantai, pemerintah kota Makassar luncurkan 2 kapal tradisional pinisi. ...22 pasang di Kabupaten Sinjai mengikuti nikah massal. Beragam usia pasangan yang ikut dalam nikah gratis itu. Termuda 19 tahun, yang tertua berusia 46 tahun. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dengan mengantongi buku nikah. Sebanyak 22 pasangan ini mengikuti nikah massal yang digelar di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai pada Rabu pagi. Nikah massal ini diikuti pasangan termuda berumur 19 tahun dan pasangan tertua berumur 46 tahun. Akad nikahnya tadi Pak, lancar Pak? Lancar. Ini semua gratis ya Pak untuk disampaikan gratis, kepada Pak. Bapak Ibu para pengantin untuk tidak meninggalkan tempat sampai acara selesai. Apa yang disiapkan Pak karena tadi? Setelah akad nikah akan dilaksanakan nasihat perkawinan. Berkas Bari? Jadi disampaikan Ini mas kawin juga Pak? pengantin. Iya. Mas kawin. Beserta dengan pendamping untuk tidak meninggalkan selain itu Pak, tempat mahar selesai mahar Pak. acara akad nikah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pasangan yang telah menikah. Karena umumnya pasangan yang mengikuti nikah massal ini hanya menikah siri sehingga tidak memiliki buku nikah. Kami hanya memfasilitasi, ya kalau sudah sesuai dengan ketentuan kami fasilitasi. Jadi alhamdulillah awalnya kami menargetkan hanya 20 orang. Ternyata yang daftar itu informasinya sampai 40 orang. Ya, jadi kami stop yang sudah terlanjur lengkap itu 22 orang, itu yang kami fasilitasi. Puluhan pasangan itu kini telah mengantongi buku nikah resmi, sehingga untuk mengurus administrasi kependudukan bagi anak-anaknya akan jauh lebih mudah. Dengan mas kawin, cincin emas, 1 gram. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Bisa dibuka. Kita beralih ke informasi terkait haji. Mayoritas daerah di Sulawesi Selatan memiliki daftar tunggu hingga puluhan tahun. Bahkan di Kabupaten Bantaeng ada yang menunggu hingga 47 tahun. Komisi 8 DPR RI kunjungan kerja di Kementerian Agama Sulawesi Selatan dan mengecek data terkait angka pendaftaran jemaah haji. Hingga November 2023, sebanyak 8.497 jemaah embarkasi Makassar. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2022 lalu yang berjumlah 7.696 pendaftar. Peningkatan ini membuat daftar tunggu haji embarkasi Makassar mencapai 245.060 jemaah. Masa tunggu terlama berasal dari Kabupaten Bantaeng hingga 47 tahun. Dan masa tunggu tercepat berasal dari Kabupaten Luwu, yakni 23 tahun. Komisi 8 DPR RI akan mendorong Kementerian Agama untuk memberikan perhatian khusus pada Sulawesi Selatan dengan memberikan penambahan kuota setiap tahunnya. Mudah-mudahan setiap tahun ada penambahan kuota. Nah, tahun ini kan Sulsel insya Allah akan dapat penambahan kuota 801 ya. 861 untuk Islam. Nah, insya Allah itu kita akan distribusi secara proporsional ke kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi. Dengan harapan, dengan penambahan kuota ini, daftar antrian ini bisa kita urai. Sehingga mungkin yang 47 tahun bisa menjadi 40 tahun, yang 40 tahun bisa menjadi 30 tahun. Meskipun biaya perjalanan ibadah haji menjadi 94,3 juta rupiah, calon haji asal Sulawesi Selatan ini hingga saat ini belum menarik uang mereka. Calon haji akan menanggung 56.800.000 rupiah, sementara sisanya akan ditutup oleh nilai manfaat. Dari pemerintah kenaikannya itu biaya haji itu saya rasa itu wajar-wajar saja itu. Yang penting yang saya anukan kita ini
penyelenggara atau pengurus haji, masalah fasilitasnya saja atau pelayanan itu mungkin bisa ditingkatkan. Saya rasa itu. Saat ini Sulawesi Selatan memiliki kuota haji mencapai 7.272 kursi. Itu belum termasuk penambahan kuota baru. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia menyerahkan ratusan sertifikat tanah kepada warga secara gratis di Kabupaten Goa. Untuk mendapatkan sertifikat tanah, warga harus menunggu selama puluhan tahun. Kementerian ATR PBN juga telah membuka layanan prioritas secara daring guna menghalau para calo tanah. Sebanyak 500 warga memadati gedung olahraga yang berada di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa pada Selasa lalu. Ratusan warga itu menerima sertifikat tanah gratis melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dari program Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Guna mengantisipasi calo tanah, Kementerian ATR BPN juga telah menyiapkan aduan online agar laporan warga cepat mendapat tindakan. Terlebih adanya oknum yang meminta biaya dalam kepengurusan sertifikat tanah. Kami sekarang sudah membuka layanan prioritas karpet merah kepada masyarakat yang datang langsung ke KTP BPN. Kami juga punya program yang hari 7 layanan prioritas yang hari Sabtu Minggu ya. Kita punya pelataran pelayanan tanah akhir pekan hari Sabtu ya sampai jam 12 siang. Diketahui selama ini warga hanya mengantongi rincik tanah pada tempat yang ditinggalinya. Kini mereka pun bisa tersenyum lepas karena telah mengantongi sertifikat tanah secara gratis dari pemerintah yang bahkan telah ditunggu hingga puluhan tahun. Berapa lama baru bisa dapatkan sertifikat sudah setelah tinggal di rumah? Berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun kita tunggu baru dapat sertifikat. Oh ya. Pekerjaannya Bu apa? Kerja di masjid Agung Seyusuf. Apa itu di masjid maksudnya? Bersihkan. Bersih masjid. Sekarang kan sertifikat sudah ada di tanah. Iya. Mana perasaan kita mendapatkan yang gratis? Baru sekali, betul senang sekali bukan baru sekali. Sudah berapa lama memang kita tinggal di rumah itu? Sebelum dapat sertifikat sudah berapa lama memang kita tinggal di rumah? 10 tahun. Ini baru dapat sertifikat. Pemerintah juga akan berupaya untuk menggratiskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) atau pajak atas tanah dan bangunan untuk pendaftaran tanah pertama bagi masyarakat. Hingga kini total sertifikat gratis yang sudah terverifikasi seluas 86 juta bidang, sementara yang terdaftar sebanyak 109 juta bidang dari target 126 juta bidang tanah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Dukung wisata pantai, pemerintah Kota Makassar luncurkan 2 kapal tradisional pinisi. Kapal pinisi itu nantinya akan dioperasikan bagi warga untuk menikmati keindahan pantai dan sejumlah pulau di Kota Makassar. Ritual dan tradisi adat juga setempat juga mewarnai peluncuran 2 kapal tradisional asal Sulawesi Selatan itu. Dua kapal pinisi yang diberi nama Pinisi Adama dan Pinisi Tungguma akhirnya rampung setelah 7 bulan dikerjakan para panrita lopi atau ahli pembuat kapal pinisi tradisional di kawasan CPI Kota Makassar Rabu lalu. Pembuatan kapal ini juga dilakukan dengan teliti, mulai dari interior, tiang kapal hingga layar kapal pinisi. Pembuatnya pun langsung didatangkan dari Kabupaten Bulukumba. Dengan merogoh anggaran hampir 8 miliar rupiah, 2 kapal legendaris ini resmi diluncurkan oleh Wali Kota Makassar. Prosesi peluncurannya pun diwarnai tarian adat Bugis dan ritual adat dengan menggunakan dupa hingga anyorong lopi atau penurunan kapal ke laut. Ritual itu dilakukan sebagai rasa syukur karena 2 kapal pinisi ini telah rampung. Kita ingin
pembuatan kapal ini lengkap, paket lengkap dengan seluruh budaya, seluruh ritual, seluruh tradisi yang biasa dilakukan oleh saudara-saudara kita di Bulukumba. Nah, sehingga hari ini kita melihat bahwa ada satu budaya itu nyoron lopi, dan di dalamnya ada pasili di atas kapal tadi. Tidak lain adalah doa-doa yang kita panjatkan untuk mengawal pinisi ini untuk insya Allah selamat menunaikan tugas dengan selamat dan dihindari dari segala mara bahaya. Kehadiran 2 kapal pinisi yang mampu menampung 150 orang ini untuk mendukung sektor pariwisata serta melestarikan budaya. Terlebih, kapal pinisi sudah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Nantinya, 2 kapal pinisi ini masing-masing rencananya akan berlayar ke Singapura dan ke Australia. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Gisa Febila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.